Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu Siang. Yohana. Siang, Ibu. Apa kabar? Semuanya sehat? Sehat, Alhamdulillah, Ibu. sehat, Ibu. Ya, semoga semuanya sehat ya hari ini. Iya, Bu. Amin. Kami mah selalu sehat, Bu. Dan jangan lupa semangat. Siap, Bu. Siap, Bu. Semangat. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dengan doa dulu. Semoga pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan lancar. Ibu minta tolong Rojei, pimpin doa Rojei. Bu, siap, gerak. Marilah berdoa sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Rojei. Hari ini semuanya hadir. Hadir, Bu. Hadir, Ibu Ibu. cek satu. Ibu cek satu-satu ya. Ya, Bu. Novianita, Hadir, Bu. Niken Kontadora, Hadir, Bu. Yusnani, Hadir, Bu. Priharyo, Hadir, Bu. Budi Pranata, Hadir, Bu. Rojei, Siap, Bu. Mufidah, Hadir, Ibu. Devi, Hadir, Bu. Dewi, Hadir, Bu. Elita. Hadir. Oke, semuanya paket lengkap ya, komplit. Jadi bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dengan pasukan yang lengkap. Baiklah. Jadi sebelum kita masuk ke materi pokok, sebelumnya Ibu akan menampilkan gambar. Jadi gambar itu tolong kalian amati dan kalian beri tanggapan ya. Ya, Bu. Ibu share screen dulu. Nah, oke, ini gambar apa anak-anak? Tentang apa? Gambar orang Eropa, Ibu. Gambar orang Prajurit Eropa, Ibu. Lalu apa lagi? Perang ini, Bu. Tawanan Perang. perang. Kesimpulannya apa ini? Tawanan perang oleh orang Eropa kayaknya. Atau apa ya? Penjajah, Bu. Ya, penjajahan. Tepat sekali nih, Ken. Jadi, ini adalah gambaran kehidupan rakyat Indonesia ketika dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, jadi bangsa Eropa itu pernah melakukan praktik penjajahan yang kita kenal dengan kolonialisme dan imperialisme. Nah, sebenarnya kolonialisme dan imperialisme itu sama, ada persamaannya. Persamaannya itu adalah sama-sama sistem penjajahan oleh suatu negara terhadap negara lain. Tetapi ada bedanya. Apa bedanya? Ada yang tahu nggak? Ini menguasai hasil buminya, Bu. Kenapa, Dewi? Kalau kolonialisme itu tujuannya untuk menguasai hasil buminya. Ya. Kalau imperialisme untuk menguasai sistem pemerintahannya, Bu. Bagus sekali, Dewi. Jawabannya bagus sekali ya. Jadi kolonialisme dan imperialisme itu punya persamaan. Persamaannya seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa kolonialisme dan imperialisme itu adalah suatu sistem penjajahan oleh suatu bangsa kepada bangsa lainnya untuk memperoleh keuntungan bagi negaranya. Tetapi perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme itu adalah terdapat pada fokus kegiatannya. Kalau kolonialisme itu fokus kegiatannya itu pada penguasaan wilayah yang kaya sumber daya alam, jadi lebih kepada kepentingan ekonomi. Tetapi kalau imperialisme itu lebih berfokus pada penguasaan politik dan memperluas pengaruh di suatu negara dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi tidak hanya ekonomi. Nah, itu perbedaannya. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana sih orang Eropa itu datang ke Indonesia. Apa saja sih faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Nah, di sini kita akan menggali lebih dalam tentang alasan mereka datang ke Indonesia itu apa saja. Nah,
Jadi kenapa menjadi penting kita mempelajari hal ini? Menurut Ibu ini sangat bermanfaat untuk kita pelajari karena apa? Kalau kita tahu apa alasan orang Eropa datang ke Indonesia, apa saja faktor yang mendorong mereka datang ke Indonesia, kita menjadi tahu apa sih potensi yang bangsa Indonesia ini miliki, sehingga bangsa asing saja sampai jatuh hati kepada bangsa Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu menelaah faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menyajikan dan mempresentasikan hasil telaah faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dengan baik, benar, dan kreatif. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, jadi peristiwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi di Eropa. Waktu kelas 10 masih ingat tentang konsep perubahan dan keberlanjutan? Masih ingat anak-anak? Ingat, Bu. Ya, jadi satu peristiwa sejarah itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada peristiwa lain yang berhubungan dengan terjadinya suatu peristiwa. Ini untuk mengingat saja ya. Nah, jadi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu juga tidak lepas dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa. Nah, ini yang akan kita gali lebih dalam. Jadi untuk menggali lebih dalam tentang apa saja sih faktor yang mendorong kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 itu ada Dewi, Jaka, Rojei, Novianita. Itu nama kelompoknya kelompok Pala. Kemudian kelompok 2 itu ada Budi, Priharyo, Devi, Niken. Itu nama kelompoknya kelompok Cengkeh. Lalu kelompok 3 ada Yusnani, Enta, dan Mufida. Itu nama kelompoknya adalah kelompok Lada. Nah, kita akan lihat apa sih tugas-tugas dari kelompok yang sudah dibentuk ini. Jadi di sini kalian nanti akan mengamati. Jadi Ibu sudah membagikan LKPD. Dalam LKPD itu ada berisi gambar. Nah, gambar itu kalian amati. Kemudian kalian berdiskusi dalam kelompok kalian. Kalian memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari hasil pengamatan kalian. Temukan permasalahan di dalamnya. Setelah kalian menemukan permasalahan dan muncul pertanyaan-pertanyaan dari gambar yang kalian amati, di situ kalian nanti akan merumuskan masalahnya atau rumuskan pertanyaannya. Lalu lakukan penyelidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang muncul dan solusi dari permasalahan. Nah, setelah itu kalian nanti diminta mempresentasikan hasil diskusi atas penyelidikan dan solusi yang didapat. Nah, silakan anak-anak dilihat LKPD-nya, di situ ada gambar. Ada gambar, kalian amati, kalian diskusikan, dan ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Ibu beri waktu sekitar 40 menit. Silakan dikerjakan. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ya. Baik, Bu. Oke, baik, Bu. Niken ini sudah belum? Masih 3 menit lagi ini. Bentar lagi, Bu. Oke, waktunya habis ya. Ya, Bu. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan duluan? Ya, Ibu kasih kesempatan. Kelompok mana nih yang mau mempresentasikan? Kelompok saya, Bu. Boleh? Oke, kelompok Niken. Kelompok Cengkeh ya, Niken? Iya, Ibu. Ya, silakan presentasi Niken. Nanti teman-teman lain tolong memberi tanggapan ya. Izin share ya, Ibu. Bu, bisa Ya, ditutup silakan. dulu. Silakan Niken. Ya, Bu. Sudah terlihat, Ibu? Oke, sudah Niken. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok Cengkeh, akan mencoba mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Jadi di sini ada hal-hal yang ingin diketahui berdasarkan gambar yang diamati.
Satu, mengapa bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra hingga akhirnya ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah? Yang kedua, bangsa Eropa mana sajakah yang melakukan penjelajahan samudra sampai ke Nusantara? Yang ketiga, apa yang membuat bangsa Eropa begitu ingin mencari rempah-rempah? Dan yang keempat, bagaimana bangsa Eropa tahu kalau Nusantara banyak rempah-rempah? Nah, kemudian kami merumuskan masalah sebagai berikut. Satu, apa saja faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra, mencari rempah-rempah hingga ke Nusantara. Dua, apa manfaat rempah-rempah bagi bangsa Eropa? Dan yang ketiga, bagaimanakah bangsa Eropa mengetahui bahwa Nusantara kaya akan rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa? Nah, di sini kami mencoba mencari jawabannya. Nah, hasil jawaban kami yang pertama, satu, apa faktor yang mendorong Eropa melakukan penjelajahan samudra, mencari rempah-rempah hingga ke Nusantara? Jawabannya, jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani. Jadi, awalnya bandar Konstantinopel adalah bandar pusat perdagangan yang menghubungkan perdagangan antar Asia, yaitu dunia timur dengan Eropa. Yang B, berkembangnya teknologi pelayaran. Jadi berkembangnya teknologi pelayaran dengan didukung alat yang cukup canggih, kapal penjelajah yang besar dan cepat. Kemudian yang C, berkembangnya merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki, serta besarnya volume perdagangan global di suatu negara. Saya lanjutkan ya, teman-teman. Kemudian yang D, yaitu adanya motivasi 3G, yaitu glory, gospel, dan gold. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat rempah-rempah bagi bangsa Eropa? Rempah-rempah menjadi komoditas terpenting bagi masyarakat Eropa karena manfaatnya. Jadi rempah-rempah di sini dipergunakan sebagai bahan pengawet makanan dan penghangat tubuh di saat musim dingin. Selain itu, rempah-rempah juga menjadi penyempurna masakan. Jadi manfaat inilah yang kemudian membuat harga rempah-rempah menjadi mahal karena sulit didapatkan di Eropa. Jawaban yang ketiga, bagaimanakah bangsa Eropa mengetahui bahwa Nusantara kaya akan hasil rempah-rempah? Informasi tentang daerah penghasil rempah-rempah di Asia termasuk Nusantara adalah diperoleh dari perdagangan Arab yang ditemui Portugis ketika ekspedisi laut Portugis menguasai pelabuhan perdagangan di Ceuta, Afrika Utara yang dikuasai oleh pedagang Arab. Kemudian kesimpulan yang bisa kami ambil adalah tujuan utama kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah karena daya tarik bangsa Indonesia yang kaya akan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa, baik manfaatnya maupun harganya yang mampu memberikan keuntungan yang besar bagi bangsa Eropa. Karena kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, maka bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk mencari sumber rempah-rempah. Hingga akhirnya menemukan Nusantara yang merupakan sumber penghasil rempah-rempah. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa juga didukung oleh kemajuan teknologi pelayaran. Selain itu, paham merkantilisme yang berkembang di Eropa dan dianut oleh bangsa-bangsa Eropa turut serta mendorong bangsa Eropa untuk mencari kekayaan yang ada di luar negaranya. Salah satunya yaitu Nusantara yang kaya akan komoditi rempah-rempah yang bernilai fantastis. Selain karena kepentingan ekonomi, gold
Penjelajahan samudra juga dilakukan karena motivasi ingin menyebarkan agama, gospel, dan mencari kejayaan, yaitu glory, dengan memperluas wilayah kekuasaannya sampai keluar Eropa, terutama wilayah yang bisa memberikan keuntungan bagi negaranya. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung kedatangan bangsa Eropa di Indonesia adalah 1. Daya tarik yang dimiliki oleh Nusantara, 2. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Yang ketiga, berkembangnya teknologi pelayaran. Yang keempat, berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Dan yang kelima, motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Baik, terima kasih Niken. Presentasinya bagus sekali. Tepuk tangan untuk Niken dan teman-temannya. Ibu. Baiklah, dari presentasi kelompok Niken, mungkin masih ada yang kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan ya. Ya, Bu. Ya, Rojei. Iya, Bu. Bu Niken. Tadi itu, Bu, saya lihat Ibu menuliskan 3G, ada 4G, ada 5G sama sekarang, Bu. Kalau pertanyaan Roji ini, Bu, 3G itu apa? Mungkin Rojei itu menanyakan apa sih 3G itu? Mungkin kelompok bisa menjawab. Iya, Bu, saya ulangi, Bu ya. Iya, Bu. Iya, Bu, tadi Roji lihat. Iya, Bu. Iya, Bu, betul, Bu. 3G itu apa gitu, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya, Rojei. Silakan dijawab oleh kelompok. Silakan dijawab. Atau ada yang boleh menanggapi, Bu? Ya, silakan. Novianita. Jadi 3G itu adalah gold, glory, dan gospel, Rojei. Baca buku dong kamu. Ya, benar sekali. 3G itu adalah motivasi bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Itu terdiri dari gold, mencari kekayaan, glory, mencari kejayaan, dan gospel, menyebarkan agama. Ada lagi pertanyaan lain untuk kelompok ini? Satu pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Sudah cukup, Bu. Tidak ada, berarti semuanya sudah memahami ya apa penjelasan dari kelompoknya Niken. Nah, Ibu kembali lagi ke PowerPoint. Nah, jadi sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, sudah jelas. Berarti kita sekarang menyimpulkan apa kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau membuat kesimpulan dari materi? Saya, Bu. Yusnani, Bu. Ya, Yusnani. Silakan, Yusnani. Ya, baik. Kesimpulan hari ini, yang pertama faktor yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah karena 1. Indonesia kaya akan rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa. 2. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. 3. Berkembangnya teknologi pelayaran. 4. Berkembangnya merkantilisme. Kelima, motivasi mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama atau yang disebut dengan 3G. Sekian, Bu Yohana. Terima kasih. Ya, terima kasih Yusnani. Bagus sekali kesimpulannya. Di sini mungkin Ibu hanya menambahkan, jadi dari sekian kesimpulan sebenarnya tujuan utama atau faktor utama yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia itu adalah karena mencari rempah-rempah. Demi mencari rempah-rempah, mereka sampai rela mengarungi samudra yang luas, menantang bahaya untuk menemukan sumber rempah-rempah. Sebenarnya awalnya mereka tidak susah menemukan rempah-rempah sebelum Konstantinopel itu ditutup untuk aktivitas perdagangan oleh Turki Utsmani. Tetapi ketika aktivitas perdagangan di Konstantinopel itu ditutup oleh Turki Utsmani, makanya rakyat
bangsa Eropa itu terdorong untuk mencari rempah-rempah langsung ke sumbernya. Nah, selain itu didukung juga dengan teknologi pelayaran yang memadai sehingga mereka berani mengarungi samudra. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, lalu sebelum mengakhiri pelajaran kita harus melakukan refleksi dulu. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini dengan materi pembelajaran mengenai faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Senang, Bu. Seru banget, Bu. Seru banget, Bu. Apalagi Seru, Bu, belajarnya, Bu. Asik, Bu, iya. belajarnya. Coba kalau Terima tiap hari gurunya Ibu terus. Senang kami, Bu. Nggak ngantuk. Aduh, terima kasih. Jadi memang pembelajarannya harus kalian mencari masalahnya, kemudian kalian mencari jawabannya sendiri. Karena apa? Karena itu akan lebih mudah diingat daripada Ibu melakukan ceramah, terus yang ada nanti kalian kan tidur. Sekalian, iya sekalian juga ini melatih cara kalian berbicara di depan umum supaya tidak kaku seperti itu dan melatih kalian untuk bisa berpikir kritis. Nah, itu. Lalu kendala yang dihadapi apa kira-kira tadi waktu penyelidikan atau menemukan solusi? Ada kendalanya tidak? Ada kendalanya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Oh, tidak ada. Berarti semua sudah memahami ya. Nah, sekarang waktunya kita mengevaluasi pengetahuan atau pemahaman kalian terhadap materi ini. Nah, yang pertama, apa saja faktor yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Coba jawab. Saya, Bu. Ya, Niken. Apa saja Niken? Tadi Niken. 1, daya tarik yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu rempah-rempah. 2, jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani. Yang ketiga, perkembangan teknologi pelayaran. Yang keempat, berkembangnya paham merkantilisme. Dan yang kelima, faktor 3G tadi, Bu. Glory, Gold, dan Gospel. Glory, Gold, dan Gospel. Lalu, mengapa jatuhnya Konstantinopel itu membuat bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra demi mencari rempah-rempah? Apa alasannya? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, apa? Karena Eropa itu tidak bisa lagi melakukan aktivitas dagang Konstantinopel karena Sultan Mehmed II menutup Konstantinopel untuk aktivitas perdagangan. Jadi bangsa Eropa susah dapat rempah-rempahnya. Karena faktor itulah akhirnya mereka ingin melakukan penjelajahan samudra untuk mencari rempah-rempah langsung ke sumbernya. Ya, bagus sekali jawabannya. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat bangsa Eropa berani mengambil resiko melakukan penjelajahan samudra bahkan sampai ke tempat yang jauh untuk mencari rempah-rempah? Saya, Ibu. Ya, Novianita. Itu karena didukung dengan teknologi pelayaran yang memadai dan cukup canggih, Bu. Sehingga berani melakukan pelayaran samudra sampai ke tempat-tempat yang jauh, bahkan sampai ke Nusantara. Ya, terima kasih Novianita, bagus sekali jawabannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, mengapa rempah-rempah menjadi incaran bangsa Eropa yang menganut paham merkantilisme? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Tapi kalau salah gimana, Bu? Nggak apa-apa. Silakan, Mufidah. Karena rempah-rempah merupakan komoditas yang memberikan keuntungan yang besar bagi bangsa Eropa, Bu. Ya, benar sekali, Mufidah. Jadi perlu diketahui, merkantilisme itu merupakan sistem di mana atau paham di mana setiap bangsa Eropa tuh harus mempertahankan neraca perdagangannya agar selalu surplus. Berarti harus selalu mendapatkan keuntungan. Nah, caranya adalah dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor. Nah, untuk selalu mengekspor, komoditas yang diekspor itu tidak cukup hanya berasal dari negara Eropa. Makanya mereka melirik wilayah-wilayah lain yang ada di luar Eropa untuk apalagi wilayah-wilayahnya itu berpotensi besar memberikan keuntungan. Nah, dari situ wilayah yang mereka kuasai, yang mereka lirik itu menyediakan komoditas yang mereka perlukan. Salah satunya Nusantara, yaitu yang kaya akan rempah-rempah, di mana rempah-rempah pada zaman itu ada harganya itu adalah seharga dengan emas, bahkan ditukarkan dengan emas. Nah, seperti itu. Dan terima kasih. Kalian semua hebat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.
Pembelajaran hari ini luar biasa, kalian melakukan penyelidikan, kalian mau berpikir untuk mendapatkan permasalahan, kalian menjawabnya sendiri, itu adalah bagaimana melatih kalian untuk menyelesaikan permasalahan kalian sehari-hari nantinya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat bahwa potensi Indonesia itu sangat istimewa. Jadi, sudah sepantasnya kita sebagai generasi muda bagaimana caranya meningkatkan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang disegani dunia, disegani oleh bangsa lain, bukan ditakuti tetapi disegani. Nah, Ibu akhiri pelajaran hari ini, tetapi sebelum diakhiri, Ibu mau Jaka memimpin doa. Silakan Jaka, pimpin doa. Ada kedengaran suara Jaka, Bu? Kedengaran Jaka? Oh, ada. Terima kasih, Bu. Baik, untuk memimpin doa pada pembelajaran Bu Yohana siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jaka. Selamat siang semuanya. Semangat untuk pelajaran berikutnya ya. Ya, Bu. Selamat Ya, siang, Bu. Ibu. Selamat siang. Siang, Ibu. Terima kasih. Semangat. Ya, Bu, sama-sama, besok Ibu. lanjut lagi ya. Semangat, Belajar Ibu. dulu lagi ya, Bu ya. Ya.